Gini aja Nora ya, Kejadian 14 ayat 13 firman Tuhan berkata beliau orang Ibrani, makanya beliau itu berbahasa Ibrani. Karena apa? Waktu Yahweh berfirman kepada Adam itu berbahasa Ibrani. Kejadian 1 ayat 1. Nama lain dari Yakub dulu. Nama lain dari Yakub. Yakub itu berubah nama menjadi Israel. Nah, salah satu anaknya Yakub ada nggak yang namanya Yehuda? Iya, tapi gini kan, dari Adam sampai Nuh sampai Abraham itu semua berbahasa Ibrani sampai kepada Israel, sampai kepada bangsa Yahudi. Bang Loding, kamu masuk dulu. Lo yang berkata, iya, ya udah. Aku sebentar tutup kamera dulu ya. Dibukalah kamera, janganlah kalau saya berbicara langsung mulai merajuk. Ya, Loding tolong ya kalau berbicara jangan menggunakan kata-kata kasar ya saudaraku. Diskusi aja, diskusi santun. Saya baru bernapas sudah ditegur, kena peringatan kan, sudah saya bilang kan. Oke, baik. Kau nafsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Saya orang Batak. Saya bercerita kepada orang-orang itu menggunakan bahasa Batak. Kenapa saya menggunakan bahasa Jawa? Tiba saya pergi ke Kalimantan, saya menggunakan bahasa harusnya saya menggunakan bahasa apa? Kalimantan. Karena orang Kalimantan tidak paham dengan bahasa Batak. Nah, bagaimana mungkin dia pergi ke Arab sana memberitakan tentang Musa bla bla bla, dia menggunakan bahasa apa? Sementara perjanjian baru bahasa Yunani. Tapi kalau kalian mengklaim bahwa Paulus adalah orang Yahudi, dia berbicara memakai bahasa Yahudi, bahasa Ibrani, sementara kitab Bible itu perjanjian baru memakai bahasa Yunani, terus kamu mengatakan dia pergi ke Arab sana, dia menggunakan bahasa apa, Mikana? Kamu pikir orang Arab sana bisa mengerti bahasa Ibrani, bisa mengerti bahasa Yunani? Tidak, Mikana. Udah cukup dulu sampai situ, saya jawab. Saya jawab ya. Nah. Abraham itu orang Ibrani, Kejadian 14 ayat 13. Dan sabar. Ini firman Tuhan yang berkata ya. Kejadian 14 ayat 13, dan salah seorang yang melarikan diri datang dan menceritakan kepada Abraham, orang Ibrani itu. Jadi teman-teman, Tuhan memberitahu kepada kita kalau Abraham itu orang Ibrani, makanya beliau itu berbahasa Ibrani. Kemudian kalau kamu bilang, apakah Rasul Paulus itu berbahasa Yunani atau apa? Loh, Kisah Para Rasul 2, ketika para rasul dicurahkan Ruah HaKodes, mereka bisa tahu banyak bahasa. Itulah buktinya kalau Tuhan Yesus Hamasi itu Tuhan yang nyata dan berkuasa. Sebab apa? Di Kisah Para Rasul 2, peristiwa Pentakosta yaitu Ruah HaKodes, roh kebenaran, roh penolong, roh penghibur dicurahkan kepada para rasul. Maka para rasul bisa berbicara dalam banyak bahasa. Mereka mengerti semua bahasa. Makanya di Galatia 1 ayat 17 sampai 18, ketika Rabi Saul pergi ke tanah Arab, ya beliau berbahasa Arab. Karena apa? Dipenuhi Ruah HaKodes. Karena beliau itu pintar dan cerdas, bukan buta huruf.
yang membelah laut, yang membangkitkan orang mati, yang tentang Nuh, tentang apa di zaman Nuh dikirim air bah, tentang Yunus yang dalam perut ikan, itu udah sampai ke tanah Arab, Nora. Makanya kalau betul nabimu itu diutus oleh Tuhan yang nyata ada dan berkuasa, siapa lagi yang pernah jumpa Jibril? Siapa yang pernah mendengar suara Jibril selain nabimu? Karena semua kitabmu itu berdasarkan apa yang diucapkan oleh nabimu, lalu ditulis oleh sahabat-sahabat beliau. Nah kalau betul apa yang dikatakan oleh nabimu itu, siapa yang pernah jumpa sama Jibril? Siapa yang pernah jumpa sama Tuhanmu? Karena masing-masing nabi, kayak Rabi Saul, Rasul Kefa, Rasul Yohanan, mereka itu jumpa sama Tuhan dan diberikan ruah hakodes sehingga mereka bisa tahu banyak bahasa. Itulah kenapa mereka bisa memberitakan Injil ke berbagai bahasa. Coba teman-teman baca itu di Kisah Para Rasul 2. Mereka bisa tahu banyak bahasa dan saksinya di situ ada orang Yahudi, ada orang Arab. Loh, kenapa mereka bisa berbahasa dalam bahasa kita ya? Kenapa? Ada ruah kudus dicurahkan dalam diri mereka, roh kebenaran. Jadi Nora, tolonglah jawab pertanyaan saya. Kalau betul kitabmu tidak mengambil isi kitab Tanak tentang kisah Nabi Musa, Nuh dan lain sebagainya, lalu di mana ada satu saja nabi yang mengakui dan menuliskan dalam satu kitab bahwa beliau diutus oleh Tuhan negeri Mekah, penduduk suku Quraisy atau ilah bangsa Arab yang juga kamu sembah. Dan siapa yang pernah berjumpa sama Jibril? Kalau betul Jibril itu ada gitu loh, selain nabimu, kan itu semua pengakuan nabimu bahwa beliau jumpa sama Jibril, beliau diberikan wahyu oleh Tuhanmu melalui Jibril. Tapi ada enggak selain nabimu yang mengaku pernah jumpa sama Jibril, pernah mendengar suara Jibril? Kalau betul Jibril itu ada dan memberikan wahyu kepada nabimu gitu loh. Nah, silakan jawab kalian bertiga. Enggak, karena itu lucu loh, Bang Lodi, bukan mute-nya, kau nanti nyambung. Enggak, kenapa bisa? Abraham itu orang Yahudi. Dia lahirnya saja di Irak. Firman Tuhan yang berkata loh, Kejadian 14 ayat 13. Beliau orang Yahudi itu Ibrani. ada pada kapan? Yahudi ada pada kapan? Gini aja Nora ya, Kejadian 14 ayat 13, firman Tuhan berkata beliau orang Ibrani, makanya beliau itu berbahasa Ibrani. Karena apa? Oke, Waktu sebentar, Yahweh sebentar dulu. berfirman kepada Adam itu berbahasa Sebentar, Ibrani. sebentar. Kejadian 1 ayat 1. Nama lain dari Jawab Yakub dulu. apa? Nama lain dari Yakub. Yakub itu berubah nama menjadi Israel. Nah, salah satu anaknya Yakub ada nggak yang namanya Yehuda? Iya, tapi gini kan, dari Adam sampai Nuh sampai Abraham itu semua berbahasa Ibrani sampai kepada Israel. Sampai kepada bangsa Yahudi. Bang Lodi, kamu Kitab masuk dulu. suci loh yang Oke, berkata. gitu. Iya, ya udah. Aku sebentar tutup kamera dulu ya. Dibukalah kamera, janganlah kalau saya berbicara langsung mulai merajuk. Ya, Lodi tolong ya kalau berbicara jangan menggunakan kata-kata kasar ya saudaraku, diskusi-diskusi aja, diskusi santun. Saya baru bernapas sudah ditegur, kena peringatan kan, sudah saya bilang kan. Oke baik. Kau nafas kau tuh membawa bencana. Oke baik, ini luar biasa dari tadi saya simak ini memang jelas, tepat dan sesat. Luar biasa sekali nih. Oke begini Mikana. Yang pertama ketika Mikana mengatakan menemukan ada ayat-ayat di dalam Al-Quran ada bersama-sama dengan ayat, misalnya ada persamaan dengan ayat-ayat di dalam perjanjian lama, itu tidak masalah karena dia satu sumber. Yahudi ya, ini keturunan dari Ishak. Jadi dari Yahudi itu jalur daripada Ishak, Islam jalur daripada Ismail. Ishak sama Ismail ini satu bapak beda ibu. Kalau Islam jalur Ismail sementara Ishak Yahudi jalur Ishak, nah Kristen ini jalur mana? Kalian Kristen dari jalur mana? Apakah keluar jalur? Itu dulu. Makanya kalau Islam itu kalau laki-laki namanya bin, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Kalau perempuan ada binti. Kalau Yahudi laki-laki ben, kalau perempuan bet. Kristen tidak ada bin ben, tidak ada. Kalau mau pakai cuma dua, perempuan bintik-bintik, laki-laki beleng-beleng. Ini fakta. Iya. Jangan makanya kemarin saya itu mendengar Bang Faruk punya narasi luar biasa kan. Kita datang menjelaskan mobil kita sementara dia menjelaskan mobil orang lain. Kan? Seharusnya yang menuntut itu adalah orang Yahudi.
Karena kamu itu yang kamu pakai itu kan kitab Yahudi. Sementara kamu bukan orang Yahudi. Jangankan kamu menemukan ada Nuh di dalam perjanjian lama, ada Nuh di dalam Al-Quran, tidak usah. Dari sifatnya Tuhan saja sama. Di dalam Islam, itu di Al-Ikhlas itu, Allah tempat meminta. Di dalam Yakobus 1 nomor 5, jika kamu merasa kekurangan, mintalah kepada Tuhan. Datang perjanjian baru, Tuhan kamu minta-minta. Ada di Matius kan, ketika aku merasa lapar, kamu memberikan aku makanan. Itu ada. Coba, di Bilangan 23 nomor 19, Elohim bukanlah manusia sehingga dia berdusta, bukan pula anak manusia sehingga dia menyesal. Di dalam Al-Ikhlas dikatakan walam yalid walam yulad, Allah bukanlah manusia, bukan pula dia manusia. Tuhan kamu jadi manusia. Coba. Di perjanjian lama, makanya ketika kamu menemukan ada ayat-ayat yang sama di dalam Al-Quran dengan perjanjian lama, tidak apa-apa. Karena Yahudi dengan Islam itu bagaikan saudara, satu bapak beda ibu. Islam jalur Ismail, Yahudi jalur Ishak. Kristen jalur mana? Jalur putus. Makanya kemarin saya buktikan sama kamu, boleh saya buktikan Abraham seorang Muslim. Bisa enggak kamu buktikan sama saya kalau Abraham itu Kristen? Hanya kamu tidak bisa buktikan kan? Mesianik. Iya. Makanya kamu tidak bisa buktikan kan sama saya kemarin. Gini Makanya aja, jangan terlalu panjang bernarasi, lebih bagus Nah, kan? jawab pertanyaan saya. Nanti apa pertanyaanmu aku Iya, jawab nanti gitu. saya Terlalu jawab. banyak narasi Iya. juga. Iya. Terlalu banyak memframing. Tolong jawab dulu pertanyaan saya yang tadi. Siapa yang pernah jumpa sama Jibril selain nabimu, kalau betul Jibril itu ada? Oke, gitu loh. baik. Ah. Matikan mute-mu. Oke. Berbicara tentang saksi ya, Mikana selalu mengatakan begini kan Bunda Nora, saya menjawab sesuai dalil kitab sucinya kan. Nah, sekarang kita menjawab melalui kitab suci. Di dalam Al-Isra ayat 96 itu, katakanlah Nabi Muhammad sebaik-baiknya saksi adalah Allah. Nah, kalau Mikana tidak mau terima, berarti saya juga tidak mau terima. Dalam Yohanes 5:37, Yesus mengatakan, yang menjadi saksi aku adalah Elohim. Kalau Elohim bisa Mikana terima menjadi saksi tentang Yesus, kenapa Al-Quran ketika Allah menjadi saksi Mikana tidak terima? Dan itu yang pertama. Dan yang kedua, Mikana, hal-hal seperti itu tidak butuh saksi. Ayah dan ibu kita bikin kita saja itu tidak ada saksi dari tetangga, tidak ada. Ayah dan ibu kita ini, ayah dan ibu kita buat kita ini, apakah ada saksi dari tetangga? Tidak ada. Kalau ada saksi dari tetangga, mungkin kepala bapak kita, kaki tetangga kita. Takutnya jadi seperti itu kan. Jadi ini berbicara hal-hal yang bercerita tentang wahyu, bercerita tentang utusan. Bagaimana Mikana minta saksi? Sementara Mikana tidak bisa tunjukkan siapa saksi Gabriel datang kepada Bunda Maria. Tidak ada kan? Siapa saksi Elohim mengutus Yesua? Tidak ada saksi. Makanya ketika kamu menemukan ayat di dalam Al-Quran dengan perjanjian lama itu ada kesamaan, tidak perlu kamu ragukan karena satu sumber. Karena Alkitab itu sudah mulai melenceng, maka datanglah Al-Quran untuk meluruskannya. Makanya dikatakan dalam Al-Quran itu, di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 44 itu kamu baca, ya, kami yang menurunkan Taurat dan kami yang perintahkan mereka untuk menjaganya. Makanya ketika mereka tidak menjaga Taurat, mereka merubah-rubah, maka turunlah Al-Quran. Celakalah orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka dan mengatakan ini datang daripada Tuhan. Tetapi kalau Al-Quran, Allah mengatakan dengan tegas, kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Jika kamu ragu dengan Al-Quran, maka buatlah satu surat semisal mungkin dan panggillah penolong-penolongmu untuk membuatnya. Sementara dalam Yeremia 8 nomor 8 mengatakan apa? Jangan kamu mengatakan Taurat Tuhan itu asli, melainkan pena-pena palsu telah membuatnya menjadi bohong. Coba. Kalau ketika kamu menuntut saksi, baik, karena kamu menuntut saksi kepada kami bertiga, sudah saya jawabkan. Sebaik-baiknya saksi adalah Allah Subhanahu wa taala, itu dalam Al-Isra ayat 69. Kamu mau terima atau tidak, itu jawaban kami pakai dalil. Karena Islam berbicara berlandaskan dalil. Islam ketika berbicara Al-Quran, maka syami'na wa ta'na, kami dengar, kami taat. Beda sama kalian, ketika dikasih dalil syami'na wa ingkar, kami dengar, kami ingkar. Beda, sangat jauh. Makanya terkadang saya bingung, oten ini dikasih Bibel tolak, kasih Bibel tolak, kasih babi baru makan.
Nah itu. Jadi itu jawaban saya. Kalau kamu minta siapa yang saksi, harus orang tidak ada. Sebaik-baik saksi di dalam Al-Quran itu yang Allah jelaskan hanya Allah. Al-Isra ayat 96. Dan jikalau kamu menemukan bahwa ada ayat di dalam perjanjian lama dengan di dalam Al-Quran itu ada kesamaan, karena mereka sama-sama satu sumber. Al-Ismail dan Ishak itu adik kakak, satu bapak beda ibu. Ya, begitu. Sekarang kalau Islam dari jalur Ismail, kalau Yahudi dari jalur Ishak, kutanya sama kamu, Kristen dari jalur mana? Silakan. Oke ya, saya mengkonter tuduhan Loading bahwa kitabnya meluruskan kitab suci kita. Makanya tadi saya bertanya, kalau betul isi kitabmu tidak mengambil isi kitab suci ini, di mana ada pengakuan satu nabi saja dari Israel yang diutus oleh Tuhanmu? Karena gini, kamu bilang, oh Tuhan kami saksinya. Loh, yang mendengar suara Tuhanmu itu pengakuan nabimu. Yang mendengar suara Jibril itu pengakuan nabimu. Semua dari nabimu, saudaraku. Dari nabimu semua, isi kitabmu itu dari nabimu semua. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Sahabat-sahabat beliau itu menulis itu berdasarkan apa yang dikatakan nabimu. Kamu bilang lagi, Tuhan saksinya. Jibril saksinya. Loh, yang pernah jumpa sama Jibril siapa lagi? Kalau betul nabimu itu pernah jumpa sama Jibril. Kalau kamu bilang itu untuk meluruskan, padahal Yahweh sudah menubuatkan di Yeremia 23 ayat 30 sampai 36 bahwa akan ada yang mencuri firman-Nya dari sesama manusia. Dan kemudian diputar balik. Sementara penulis kitab suci ini bukan satu orang. Loading? Ini saya bacakan ya, yang nulis kitab suci ini. Penulis kitab suci ini ada 40 nabi dan rasul. Kitab Torah, kitab Pentateuk ditulis kira-kira 1500 tahun sebelum Masehi. Kemudian dilanjutkan sama Nabi Yosua, ditulis 1450 sebelum Masehi. Kemudian ada Nabi Samuel menulis kitab suci, Hakim-Hakim, kitab Rut, kitab Samuel ditulis 1100 sebelum Masehi. Kemudian ada Nabi Yeremia menulis kitab Raja-Raja dan juga kitab Yeremia ditulis kira-kira 580 sebelum Masehi. Kemudian ada kitab Raja-Raja yang ditulis juga sama Yeremia, itu ditulis 608 sebelum Masehi. Kemudian ada kitab Esra. Nabi Esra menulis tahun 460 sebelum Masehi. Nah, artinya di sini tulisan-tulisan dalam kitab suci ini itu ditulis di zaman yang berbeda, di waktu yang berbeda, tapi semua mereka menuliskan firman Tuhan, firman Yahweh. Jadi artinya mereka itu berjumpa sama Tuhan. Nah, kalau kamu bilang siapa saksinya bahwa Miriam itu jumpa sama Gabriel? Loh, perawan Miriam itu sendiri yang menceritakan, yang memberitahu. Imam Zakaria juga memberitahu. Karena apa? Yang jumpa sama Gabriel bukan hanya satu orang, bukan hanya kepada Miriam, tapi juga kepada Imam Zakaria, kepada Daniel. Ada tuh yang mengkonfirmasi. Sebelum perawan Miriam lahir, Nabi Daniel sudah pernah jumpa sama Gabriel. Gabriel itu diutus oleh Yahweh, bukan diutus oleh ilah bangsa Arab penduduk negeri Mekah. Kalau kamu bilang, siapa kamu itu pengikut mesianik, emangnya Abraham itu mesianik? Loh, mesianik itu kan sebutan. Mesianik itu artinya penyembah atau pengikut Yahweh Yeshua HaMashiach. Sementara Yeshua HaMashiach berfirman di Yohanes 8 ayat 58 sampai 59 bahwa Yeshua HaMashiach itulah yang berfirman kepada Abraham. Karena sebelum Abraham jadi, Yeshua HaMashiach sudah berkata, akulah yang ada. Sebagaimana Yahweh juga berfirman di Keluaran 3:14 ketika Nabi Musa bertanya, siapakah namamu? Akulah yang ada dan yang ada. Kemudian di ayat selanjutnya, akulah Yahweh, itulah namaku untuk selama-lamanya. Jadi yang berfirman kepada Abraham, kepada Musa itu adalah Yeshua HaMashiach, karena Yeshua adalah Yahweh yang echad. Jadi kalau kamu bilang siapa saksinya, siapa saksi perawan Miriam? Karena Miriam itu kan menceritakan kepada Rasul Luka. Luka itu kan ada di zaman Miriam. Begitu juga Imam Zakaria. Mereka itu ada satu zaman dengan perawan Miriam. Makanya Imam Zakaria istrinya adalah Elizabeth, yang dimana itu juga saudara dekat dari perawan Miriam. Jadi mereka masing-masing menceritakan tuh apa yang mereka alami.
Artinya ada lebih dari satu orang yang berjumpa sama malaikat Gabriel yang diutus oleh Yahweh. Dan Yahweh itulah yang memberikan kuasa kepada para nabi dan para rasul untuk membangkitkan orang mati, untuk membelah laut dan lain sebagainya. Nah, tolong dulu jawab pertanyaan saya, siapa yang pernah jumpa sama Jibril selain nabimu? Jangan kamu bilang dengan begitu nekat kamu mengatakan bahwa kitabmu meluruskan kitab kami. Sementara kitab suci ini ditulis oleh 40 nabi dan rasul. Ditulis mulai dari 1500 tahun sebelum Masehi. Waktu yang berbeda, zaman yang berbeda. Peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi ditulis secara detail. Ditulis secara lengkap. Ya, semua ditulis lengkap. Datang kemudian 700 tahun kemudian ada satu kitab menceritakan juga tentang Musa, tapi mohon maaf nggak lengkap ceritanya, nggak lengkap kisahnya. Kemudian juga Yunus dan lain sebagainya. Ya, artinya gini, kalau betul kitabmu itu tidak mengambil dari kitab Tanakh, tunjukkan satu saja nabi lagi dari Israel yang pernah mengaku diutus oleh ilah bangsa penduduk negeri Mekah. Kalau betul Tuhanmu itu ada. Dan siapa yang pernah jumpa sama Jibril? Kalau betul Jibril itu ada, gitu. Silakan jawab. Sedikit. Tidak, yang saya minta jawaban dari kamu tadi bukan itu. Kalau Islam itu jalur Ismail, kalau Yahudi jalur Ishak. Oh, oke, sekali lagi. Bentar. Mana? Ya, mengenai jalur Ismail, mana ya? saya lupa. Ismail ya, sebentar. Oke, sebentar. Bukan Ismailnya yang kita bahas. Oh, enggak. Kenapa kamu mengatakan Ismail itu ya kalian jalurnya Ismail? Dari mana Iya, kamu Ismail bilang seperti jalur itu? Ismail, Sementara. Ya sabar dulu. Kalian jalur mana? Sabar. Gini, kalau kamu Ayo, silakan. mengatakan loading, kalian jalur Ismail. Loh, Ismail itu sembah Yahweh Elohim, bukan sembah ilah bangsa Arab penduduk negeri Mekah, itu Tuhanmu. Di mana di Kejadian 16 ayat 11 ya, saya bacakan dulu. Serat, begini. Ya, sabar dulu, Terserah sabar. intinya. Dengar dulu sedikit. Aduh. Tuhannya Ishak, Tuhannya Ismail itu pasti ikut bapaknya. Bapaknya sembah siapa? Bapaknya Abraham sembah siapa? Pasti anaknya sembah itu. Tapi ini bukan Tuhannya. Sabar. Islam dari jalur Ishak, ya. Yahudi dari Islam dari jalur Ismail, Yahudi dari jalur Ishak. Saya tanya kalian Kristen dari jalur mana? Oke, sebentar dulu loading. Kalau kamu Ya, silakan. mengatakan Islam itu jalur Ismail, sabar dulu. Sementara di Kejadian 16 ayat ini ya, ayat Kejadian 16 ayat 11 sampai 15. Ini saya baca dulu ya. Saya baca teman-teman firman Tuhan. Mulai ayat 7 ya. Dan malaikat Yahweh menjumpai dia di dekat mata air di padang gurun, yaitu suatu mata air yang berada di sisi jalan menuju ke Syur. Dan dia bertanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah engkau datang dan kemanakah engkau akan pergi? Dan dia menjawab, aku melarikan diri dari hadapan Sarai majikanku. Dan malaikat Yahweh itu berkata kepadanya, kembalilah kepada majikanmu dan tundukkanlah dirimu kepadanya. Dan malaikat Yahweh itu berkata kepadanya, aku akan membuat benihmu sangat banyak dan tidak dapat dihitung karena banyaknya. Lalu berkatalah malaikat Yahweh kepadanya, lihatlah engkau sedang mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, maka engkau harus menyebut namanya Ismail, karena Yahweh telah mendengar penderitaanmu. Nah, jadi Yahweh yang memberikan nama Ismail, karena Ismail itu terdiri dari dua kata Isma dan El. Isma itu dengarlah, El itu dari Elohim. Jadi Ismail aja artinya adalah Elohim mendengar. Kok kamu bilang kamu jalur Islam dari jalur Ismail? Sabar. Karena arti Ismail aja adalah Elohim mendengar. Kok bisa kamu begitu nekat mengatakan bahwa Islam itu jalur Ismail? Ismail itu ayahnya adalah Abraham, ibunya adalah Hagar, di mana Abraham adalah orang Ibrani dan Hagar adalah orang Mesir. Jadi dia itu percampuran antara antara Ibrani dan Mesir. Nah, waktu Ismail lahir, bangsa Arab udah banyak loh, Ding. Arab itu udah banyak. Nah, kalau kamu mengatakan sabar. Islam itu jalur dari Ismail, sedangkan Ismail aja arti namanya adalah Elohim mendengar. Iya, bukan sudah ilah bangsa ulang-ulang, Arab sabar. mendengar. Iya, sabar. Nah, Oke, silakan sekarang tunjukkan datanya. Kenapa tidak, kamu sabar mengatakan dulu. Islam Iya, sabar. itu jalur Ismail. Iya, sabar dulu. Pakai data, pakai sekarang dalil Mikana, dong. Iya, Pakai dalil. sabar. Mikana Kristen dari jalur mana Kristen? Dijawab itu dong. Masa kamu butuh jawaban tapi kamu tidak mau jawab? Bagaimana? Oke. Masa mau sebentar. Iya, saya sabar. lagi? Iya, saya jawab.
Jawab. Oke, Dari mute dulu, jalur mute mana dulu. silakan. Iya, mute dulu, mute. Tadi Jangan kan panjang lah, Bunda Nora sudah Iya, mau tidur mute loh. dulu. Mas kamu belum ngomong. Mute dulu. Bukan, jangan sampai kamu berbicara Iya, 10-12 ini- yang salah. Ini enggak panjang karena Coba, gini, coba, aku baik, ketika ya. bicara kamu ketawa-ketawa. Nah, kamu harus punya adab. Ya, diam dulu, mute dulu. Bukan yang saya tanya apa, kamu jawab Ya, ini apa? biar Ingat saya pertanyaan jawab. saya. Saya Kristen dari jalur mana? Silakan. Ya, ini biar saya Silakan. jawab. Kalau kita baca teman-teman di Kisah Para Rasul 11 ayat 26 dan 1 Petrus 4 ayat 16, di situ terjemahan bahasa Indonesianya Kristen. Nah, Kristen itu kan diterjemahkan dari bahasa Yunani Kristianos. Nah, Kristianos ini diambil dari sebutan apa? Mesianik, Mesihim. Jadi kalau orang yang masih memanggil nama Helenisasi, yaitu Kurios Yesus Kristus, maka dia disebut Kristen, karena Kristen dan Mesianik itu sebutan, bukan agama. Nah, kalau orang-orang yang masih memanggil nama Helenisasi, yaitu Tuhan Yesus Kristus, maka dia disebut Kristen. Tapi kalau kita sudah memanggil nama yang benar, Yahweh Yeshua HaMashiach, maka disebut Mesianik. Mesianik itu artinya pengikut Yahweh Yeshua HaMashiach, yang menyembah Yahweh Yeshua HaMashiach. Nah, artinya dari jalur mana? Ya, mulai dari jalur para nabi, karena para nabi itu menyembah Yahweh. Abraham itu menyembah Yahweh. Karena apa? Yohanes. Nah, inilah kan mulai ketawa-ketawa kan. Nah, sabar dulu, jangan ini dulu dong ya. Yohanan 5 ayat 40 sampai 59, ketika orang Yahudi, orang Farisi berkata kepada Tuhan Yesus HaMashiach, "Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Adakah engkau lebih besar dari bapa kami Abraham?" Apa jawab Tuhan Yesus HaMashiach? "Loh, bapamu Abraham itu, aku sudah berjumpa dengan dia dan dia bersuka cita." Makanya orang Farisi kaget, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau sudah melihat Abraham. Apa jawab Tuhan Yesus HaMashiach di ayat 58? "Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham jadi, akulah yang ada." Maksudnya yang ada dan yang ada, yang sama firmannya kepada Nabi Musa di Keluaran 3 ayat 14, dialah yang ada dan yang ada. Jadi siapa yang disembah para nabi? Siapa yang disembah Abraham? Yahweh. Dan Yahweh itu sendirilah yang datang ke dunia, yang namanya Yeshua. Makanya saya ini penyembah Yahweh Yeshua, yang disembah Abraham, yang disembah Nabi Musa. Nah, kalau kamu mengatakan kamu itu Islam dari jalur Ismail, silakan tunjukkan datanya. Sejak kapan Ismail itu mengimani Islam? Atau dari mana datanya bahwa kamu itu ya Islam itu jalur Ismail? Silakan tunjukkan silsilah Ismail dalam kitabmu, silakan. Silakan saudaraku loading. Nah, kemarin saya tunjukkan sama kamu, Abraham bukanlah seorang Yahudi, bukanlah seorang Nasrani, melainkan seorang yang Hanif, yang berserah diri kepada satu Tuhan. Kan? Akhirnya saya tanya sama kamu, bisa tidak kamu buktikan kalau Abraham seorang Kristen? Bisa tidak? Coba. Kau bolak-balik Abraham gitu, adalah padahal seorang udah dijelasin. sabar, dengar. Abraham bukanlah seorang Yahudi, bukanlah seorang Yahudi, bukanlah seorang Nasrani, melainkan seorang yang Hanif, yang berserah diri kepada satu Tuhan, yaitu Muslim. Muslim orangnya, Islam agamanya. Coba, bisa ndak kamu mengatakan, bisa ndak kamu buktikan sama saya kalau Abraham orang Kristen? Bisa tidak? Pertanyaannya itu dari kemarin loh saya tuntut, padahal kamu turunkan saya. Bisa tidak? Saya pakai data loh, kan kita berdasarkan data kan? Sudah kutunjukkan. Abraham bukanlah seorang Nasrani, bukanlah seorang Yahudi, melainkan seorang yang Hanif, yang berserah diri kepada satu Tuhan. Berserah diri kepada satu Tuhan itu namanya Muslim. Muslim orangnya, Islam agamanya. Nah, bisa ndak tidak kamu tunjukkan sama saya kalau Abraham itu adalah seorang Kristen? Kalau bisa besok saya nikah lagi. Coba istri saya dengar. Bisa tidak? Silakan Bunda Nora tambah sedikit, silakan. Tapi bentar dulu ya, Udah jawab. Dia ini yang penting. Loading nggak bisa jawab pertanyaan saya, guys. Dengar. Orang mau bilang Ismail. nol atau apa dia tidak pusing. Lanjut Bunda Nora. Oke, sebentar dulu ya. Jadi di Kejadian 16 ayat mana tadi yang saya baca itu ya? Yaitu di Kejadian 16 ayat 11.
nama Ismail aja udah merujuk kepada Yahweh. Karena apa? Ismail itu terdiri dari dua kata, Isma dan El. Isma itu artinya mendengar, El itu dari Elohim. Jadi Ismail itu artinya Elohim mendengar. Nah, kenapa kamu bilang Ismail itu Islam? Tolonglah jawab pertanyaan saya, Loading. Kenapa Muslim. kamu terjun bebas mengatakan bahwa iya? Kenapa kamu mengatakan bahwa kalian itu dari jalur Ismail, Islam itu jalur Ismail. Sementara Ismail itu menyembah apa yang disembah Abraham, yaitu Yahweh Elohim. Makanya dari namanya saja sudah merujuk kepada Yahweh Elohim, yaitu Ismail, bukan Ismail, yaitu jadi sesembahan bahasa Arab. Sementara yang kalian sembah adalah sesembahan penduduk negeri Mekah, ilah bangsa Arab yang kamu sembah, saudaraku. Silakan tunjukkan data, Loading. Kenapa kamu begitu nekat terjun bebas? Islam itu jalur Ismail. Sementara waktu Ismail lahir, waktu beliau lahir, bangsa Arab udah banyak, Loading. Oke, silakan tunjukkan data. Kenapa kamu begitu nekat mengatakan kalian itu Islam jalur Ismail? Silakan. Pakai data. Sedikit Bunda Nora ya, saya tunjukkan data, nanti Bunda lanjut ya. Iya. Nah, lanjut aja dulu. Oke. Nih. Kristen itu sebutan, Mesianik itu sebutan. Nah, kalau orang masih memanggil nama Helenisasi, yaitu Tuhan Yesus Kristus, maka disebut Sabar. Kristen. Karena Kristen itu artinya pengikut Tuhan Yesus Kristus. Sabar. Nah, kalau kita sudah memanggil nama yang benar, nama yang kudus, yaitu Yahweh Yeshua HaMasiah, maka disebut Mesianik. Karena Mesianik itu pengikut atau penyembah Yahweh Yeshua, gitu loh. Nih, ini saya pakai Al-Quran, nanti kamu pakai data juga ya. Nah, ini Al-Quran Al-Baqarah 133 ya. Al-Baqarah 133 dikatakan di sini. Apakah kamu hadir menjadi saksi menjelang kematian Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, hanya kepada sajalah berserah diri. Muslim ya, di sini ini musliman ini. Nih, ya. Nah, Abraham, coba kita tanya, Abraham ini apa? Islam apa Kristen? Di Al-Imran ayat 67 dikatakan begini. Nih. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi, bukan pula seorang Nasrani, melainkan dia adalah seorang Hanif, lagi berserah diri, Muslim. Dia bukan pula termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Coba kita lihat sini, ku bantu kau dengan ini. Nih. Muslim adalah penganut agama Islam. Nah, coba kamu tunjukkan kalau Abraham itu Mesianik atau apa? Penyembah Yesua atau apa? Kristen, coba. Kamu buktikan pakai dalil. Jangan pakai omon-omon. Nggak enak kalau pakai omon-omon. Oke ya. Ya. Jadi gini. Buktikan pakai dalil. Mute, loading. Ya. Ya. Ini kan yang berkata nabimu. Semua ya Ishak, Yakub, Ismail, ya Muslim gitu kan, langsung disimpulkan. Sementara Yakub, Ishak nggak pernah sembah ilah bangsa Arab penduduk negeri Mekah. Nah begini saudaraku, Loading. Maaf, Kak Mikana, yang ditanya sama Bang Loading tadi, kalau ada dalil di Iya Alkitab, tahu, Kak ya tahu, Mikana, saya sangat dulu dong. biar fair. Tunjukin dalil juga gitu. Kau diturunkan? Lu diam. Kalau saya kan nggak kasar, kalau Nggak apa-apa, saya kan nggak nggak kasar. apa-apa, Kan dari tadi gitu mulu kan. Oke, jadi gini teman-teman ya. Sebelum saya tunjukkan data, yaitu Ismail itu dari namanya saja sudah menyembah Yahweh Elohim. Karena apa? Arti namanya saja arti nama Ismail, Elohim mendengar. Bukan, aduh saya bilang lah, Allah mendengar. Dari arti namanya saja teman-teman. Ini terpaksa saya ucapkan nama ilah bangsa Arab kali ini. Dari namanya saja sudah membuktikan Ismail itu sembah Yahweh Elohim, bukan sesembahanmu, Loading. Nah itu kan perkataan Nabi saudara. Karena begini ya, Abraham itu sembah siapa? Ini dalilnya. Ini saya tunjukkan lagi. Oke, ini saya tunjukkan ya. Oke, saya tunjukkan sebentar. Yohanes 8 ayat 56. Nih, saya tunjukkan ya.
Tuhan Yesus HaMasiah mengakui di Yohanan 8 ayat 56. Dan kamu, oke sebentar ya, ayat 56 ya. Abraham bapakmu bergembira karena dia dapat melihat hariku, dan dia telah melihatnya dan bersukacita. Kemudian orang-orang Yahudi itu berkata kepadanya, engkau belum mencapai 50 tahun dan pernah engkau melihat Abraham? Yesua berkata kepada mereka, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham ada, aku ada. Keluaran 3:15. Oleh karena itu, mereka memungut batu-batu supaya mereka dapat melemparkannya kepadanya. Namun Yesua bersembunyi dan keluar dari bait suci sambil berjalan menerobos di antara mereka, dan begitulah dia berlalu. Nah, berdasarkan pengakuan Yesus HaMasiah kepada orang Farisi, dialah yang bertemu dengan Abraham. Nah, di mana Yahweh Yesua bertemu dengan Abraham? Kejadian 18. Ini dia nih, yang berfirman kepada Abraham. Kejadian 18. Kejadian 18. Kejadian 18 ayat 1. Dan Yahweh menampakkan diri kepadanya di antara pohon-pohon terbantin di Mamre, dan dia sedang duduk di pintu kemah pada waktu cuaca panas terik. Nah, jadi di sini Yahweh yang adalah Yesua datang menjumpai Abraham. Kejadian 17 juga ya. Ketika Abraham berusia 99 tahun, Yahweh menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, akulah El Shaddai, hiduplah di hadapanku dan jadilah sempurna. Jadi Yahweh ini yang menampakkan diri, yang berfirman kepada Abraham, itu adalah Yesua HaMasiah. Sesuai pengakuan Tuhan Yesus HaMasiah, dia adalah yang ada dan yang ada, sebagaimana juga Yahweh berfirman kepada Nabi Musa di Keluaran 3:14 ya. Dan berfirmanlah Elohim kepada Musa, aku ada, yang aku ada. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan akulah ada yang ada, itu berarti dia Yahweh. Makanya ketika Yesus HaMasiah berkata seperti itu kepada orang Farisi, apa reaksi orang Farisi? Coba lanjut Mekana. Lanjut buka Kisah Para Rasul 3:13. Kasih besar. Sebentar. Ya, lanjut. Nah, buka Kisah Para Rasul 3:13. Bentar dulu. Kamu sudah mulai ini nih. Ya, jadi gini, sebentar, saya tambahkan ya. Itulah kenapa orang Farisi menyalibkan Tuhan Yesus HaMasiah, karena orang Farisi itu paham, mereka itu ahli kitab. Sebagaimana Yesus HaMasiah berfirman, akulah yang ada. Itu sudah merujuk kepada Yahweh. Makanya orang Farisi itu ngamuk. Menurut mereka Yesus HaMasiah manusia, tapi Yesus HaMasiah bukan manusia. Dia adalah Yahweh yang datang ke dunia. Jadi dari pengakuan Tuhan Yesus HaMasiah, dialah yang ada, dialah sang pemberi hidup kekal, Yohanes 10 ayat 28, itu membuktikan dia adalah Yahweh itu sendiri yang datang ke dunia, saudaraku. Yang dimana dialah yang berfirman kepada Abraham. Kan sudah diakui Tuhan Yesus HaMasiah itu. Jadi siapa yang disembah Abraham? Suaramu noise ya. tuh. Siapa yang disembah Abraham? Ya Yahweh, yaitu Yesua. Makanya saya menyembah apa yang disembah Abraham. Oke, terima kasih. Suaramu noise itu. Kamu nyimak dah pertanyaan saya tadi apa? Kamu nyimak dah pertanyaan saya tadi apa? Ya, Coba saya ulangi. Apa? Di mana Apa Abraham pertanyaan itu saya? Kristen? Kamu bilang gitu kan? Iya. Ya, yang saya minta itu di mana Abraham itu Kristen, kan? Di mana? Sekarang begini, kamu tadi mengatakan bahwa Abraham itu menyembah kepada Yahweh, betul? Berisik Bang Noel, Bang Yoel. Abraham menyembah kepada Yahweh, betul? Ya, Abraham itu menyembah Yahweh Yesua HaMasiah. Iya, Sesuai dengan pengakuan Yesua HaMasiah di Yohanes 8 ayat 40 sampai 58. Sabar, pelan-pelan dulu. Abraham menyembah kepada Yahweh, betul? Ismail menyembah kepada Yahweh, betul? Ishak menyembah kepada Yahweh, betul? Iya. Abraham, Ishak dan Ismail yang menyembah kepada Yahweh ini, mereka disebut apa? Penyembah Yahweh, Kristen atau apa? Mesianik atau Wanes? Iya, Mesianik. Mana datanya? Coba kasih tunjuk. Pakai data dong, pakai dalil. Oke. Kalau Islam Ya, berserah diri sebentar. kepada satu Tuhan, namanya Muslim. Nah, Ismail, Ishak dan Abraham menyembah kepada Yahweh. Kamu mengatakan tadi apa?
Oke, jadi ini ya, saya tunjukkan datanya sebentar. Yahweh itu kan apa, Elohim itu kan Yahweh Yesua toh. Oke, sebentar. Nah, di sini 1 Petrus 4 ayat 16. Tetapi jika sebagai orang Kristen, biarlah dia tidak merasa malu, sebaliknya biarlah dia mempermuliakan Elohim dalam perkara itu. Nah, Elohim itu siapa? Yahweh Yesua. Kemudian kalau Bagaimana kita ya? Sebentar, sabar dulu. Bagaimana Mikana ini? Sabar. Mikana ini? Sabar. Ih, Coba. Tuhan. Cari versi lain. Cari versi Bukan. lain. Kalau terjemahan, iya. teman-teman ya, jadi kalau baca terjemahan Yunani, di situ disebut apa? Kristianos. Nah, Kristianos itu kalau mereka masih menyebut nama Helenisasi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus itu diterjemahkan dari bahasa Yunani Kurios Yesus Kristus. Nah, Kurios Yesus Kristus itu diterjemahkan dari nama mana? Namanya yang kudus, nama yang asli, yaitu Yahweh Yeshua HaMashiach. Makanya kalau kita baca dalam terjemahannya dalam berbahasa Ibrani, di situ 1 Petrus 4, sebentar ya. Sebentar. Di sini ingat ya teman-teman ya, dicerna ya jawaban dari host ya, berdasarkan data ya. Nah, di sini disebut apa? Hamesihim. Hamesihim itu bahasa Indonesianya mesianik. Nah, Hamesihim itu apa? Penyembah Yahweh Yeshua HaMashiach. Ah, begitu saudaraku, itu datanya. Kamu konsisten dengan datamu? Konsisten? Iya. Oke, baik, kutunjukkan data ya. Baik. Sabar. Tadi kamu mengatakan bahwa Abraham sama siapa? Ismail, Ishak menyembah kepada Elohim. Yahweh Yeshua, yaitu Elohim yang Maha Kuasa, Elohim yang Ya. Esa. Sabar. Nah, saya mau tanya ini, sosok ini siapa lagi yang dimuliakan ini? Nih, coba kamu bacakan. Elohim Abraham dan Ishak dan Yakub, Elohim leluhur kita yang telah mempermuliakan putranya Yesua. Yesua sama Elohim ini sama apa beda? Oke. Sama. Baca Mazmur 2 ayat 10 sampai 11. Loading, baca dulu Mazmur. Loading, baca Mazmur 2 ayat 10 sampai 11. Tolong baca dulu, siapa itu putra? Putra itu siapa? Bacalah. Kenapa kamu nggak mau baca? Tolong baca, loading. Ah, itu tadi kamu berani menunjukkan di layar. Buktikan kepada kita kalau itu sama. Buktikan kepada kita. Iya. Di sini kan Elohim mempermuliakan putranya Yesua. Mempermuliakan putranya. Nah, Coba putranya kamu bilang sama. Yesua. Oke, ya. Nih. Tambah lagi Yohanes 10:30, aku dan Elohim satu. Bang Aska, mau masuk silakan. Bentar, saya tunjukkan dulu data. Si loading itu nggak mau baca Mazmur 2 ayat 10 sampai 11. Ya. Dibaca toh? Ayat 11 sampai 12. Ini Mazmur ya, Mazmur Tehillim tulisan Raja Daud. Beribadalah kepada Yahweh dengan rasa takut dan bersukacitalah dalam kegentaran. Ciumlah sang putra supaya jangan menjadi murka dan kamu sesat dari jalan, karena murkanya cepat tersulut. Berbahagialah semua orang yang mencari perlindungan kepadanya. Nah, berdasarkan firman Tuhan ini, Yahweh adalah sang putra. Oh, haleluya, tepuk tangan guys. Bagaimana kamu nih? Makanya Yeshua HaMashiach adalah Bapa maupun putra. Ini dia dalilnya, 1 Yohanes 2 ya, ayat 22. Siapakah pendusta itu jika bukan dia yang menyangkal bahwa Yeshua adalah HaMashiach? Dia anti HaMashiach yang menyangkal Bapa maupun putra. Setiap orang yang menyangkal putra, dia pun tidak memiliki Bapa. Orang yang Bapa maupun putra itu ada berapa sosok itu? Oke, berapa sosok ini dalilnya? Yohanes 10:30. Yohanes 10:30. Ayo. Lihat ya. Yohanes 10:30. Bentar. Ini saya tunjukkan dalilnya saudaraku. Itu berapa sosok? Akulah dia. Elohim Esa.
Ya ampun, haleluya. Oke, Mikana minta tolong, Mikana minta tolong, sabar dulu Mikana, begitu dulu. Bisa Lukas 4 Bentar. nomor 8? Bentar dulu. Ini jaring apa? Iya. Handphoneku mulai hang lagi. Oh, mulai hang ya. Lukas 4. Oke, baik, saya tunjukkan ya. Baik. Bentar, saya tunjukkan bentar. Saya sedikit Oh Bang. iya, masuk Bunda Nora. Saya pikir ada Sedikit keluar. aja. Masuk. Lanjut. Saya mute sedikit ya. aja. Kalau Iya, kalau aku bertanya mulu. Ya. Mereka nggak bisa jawab pertanyaan kita, Kan, guys. saya menunjukkan data, saya menunjukkan data. Saya nggak bertanya Mikana. Saya sapa dulu Enggak, Bang Lodi. kalau saya masuk kenapa sih Pak Yoel selalu Nora. masuk? Sabar dulu nanti hilang Sebentar loh. sebentar Sabar dulu. lah, Saya Mikana nyimak bilang, tadi. aduh, nanti hilang. Saya nyimak tadi di bawah. Kenapa saya mau masuk? Karena saya gerem nih. Si Loding dia borong, dia bilang nabi-nabinya semua itu Islam, ya. Nah Ya itu nanti Islamnya. dulu, nanti. Sabar ini dulu, Nora, pertanyaan sebentar. saya ini, saya pertanyaan saya ini Kan pertanyaan yang baru. dan pakai data yang dari Israel ya, dari Israel, jangan data di Al-Quranmu, data dari Israel, kalau nabi-nabi dari Israel itu menyembah. Ah, udah tadi tuh dibahas. Besarkan saya Mikana. Enggak, jangan diborong, makanya jangan Tunggu diborong. dulu, saya nunjukkan ini dulu Pak Jangan Yoel ini jangan dulu, diborong, coy. jangan Iya, Pak diborong, Yoel, tetapi sabar. tidak punya data yang akurat Iya, gitu. loh. sabar sosis Pak Yoel, Terus sabar. mengatakan Biar- bahwa Bunda oh Nora. itu kan Udah, yang besarkan itu kan saya, Tuhannya- besarkan saya dulu, Mikana, sebentar. Oke, Mikana tadi mengatakan Yesua itu adalah Elohim. Kalau di apa mereka Bapa, ya kan? Besarkan saya Mikana, biar saya bisa tunjukkan data. Nora baca terjemahan mana? YLT 3 nggak? Oh, nanti saya pakai namanya itu berbeda gitu loh. Enggak, Udah. walaupun ditunjukkan ke layar, di situ masih ada Pakai- nama pakai ilahmu. LT3, pakai Ya, LT3. LT3 kayak si Aduh, Loading baca pakai kalau LT3. nggak pakai LT3, pakai teks Enggak bisa. Maaf, teks mohon maaf original. Nora. Iya, mohon maaf Nora. Pakai teks original nggak apa-apa. Jangan Bukan pakai kayak si Loading aja, LAI. kayak si Loading aja pakai ILT3. Karena LAI itu meninggikan Tuhanmu. oke. Kalau Badi, mau dia Badi. tunjuk teks Badi. asli nggak apa-apa, teks original Ibrani. Soalnya mengganti nama Yahweh menjadi ilah bangsa Arab penduduk negeri Mekah. Oke, kamu Bang Loding buka Ya. kamera Bang Loding besarkan Bang. Dia harus Loading aja yang buka. Iya, saya Oke. buka, boleh. Nanti Nggak ada bilang ayat 17 saya Bunda, nomor biar nanti 8 saya buka. Yesuanya semua diganti, Loding. Ya, ayat berapa Bunda? Bilang biar saya buka. Yohanes 17 nomor 8. Yohanes 17 nomor 8. Ya, ganti semua Yesua. Firman itu kan adalah Yesua juga. Ini ILT 3 ya. Nah, Oke. coba. Baca. Saya baca. Ya, Sebab Yosua yang telah Yosua berikan kepada Yesua telah Yesua berikan kepada mereka, dan mereka berdiri Baca yang telah tertulis, menerima Loading, dan Loading. Jangan Ba- baca yang baca tertulis. yang Yesua. tertulis. Kenapa mesti Jangan. harus begitu Jangan. bacanya? Kan Yesua kau bilang. Ya, baca yang Baca yang tertulis. tertulis. Baca yang Kamu tertulis. menambah-nambah. Iya, jangan tambah-tambah. Oke baik. Sebab segala firman ini Yesua atau bukan? Baca saja, Firman baca itu saja. apa? Nanti kami jelaskan. Baca saja. Di situ Iya. perkataan. Baca saja. Iya sabar. Remata. Sebab Kalau bahasa Yunaninya remata ya, di sebab situ. oke saya baca. Sebab firman yang telah engkau berikan kepadaku, ini ku dan engkau ini kan sama kan? Satu paket kan? Baca saja. Baca yang Satu- tertulis saja, Oh, iya, iya. jangan ditambah-tambah, jangan dikurangi. Ya, sebab firman yang telah engkau berikan kepadaku telah aku berikan kepada mereka, dan mereka sendiri telah menerima, dan mereka benar-benar mengetahui bahwa aku berasal dari aku berasal dari engkau, dan mereka percaya bahwa engkau telah mengutus aku. Jadi ini ada dua apa ada satu? Loh, kalau kamu tanya dua apa satu, di situ ya satu lah. Oke. Oke baik, kita baca versi 1 ya. Kita baca versi Iya. 1. Sebab segala firman yang Yesua berikan kepada Yesua telah Yesua berikan kepada mereka. Baca yang tertulis, Dan baca yang mereka tertulis. Baca yang baca yang tertulis. ya sudah. Masuk Asgam. Ah. Masuk. Ya, kalau di situ ada berapa? Yohanes 10 ayat 30 jawabannya. Aku dan Bapa adalah satu. Yes. Oke. Yohanes 10:30 aku dan Bapa adalah satu. Berarti ini harus kamu terima ya. Iya. Harus kamu terima ayat ini ya. Iya. Jangan kamu menolak ya. Baik. Kutunjukkan. Baik.
Yang meminta untuk menyembah adalah sibilis, betul? Betul? Yang meminta menyembah adalah sibilis, kita buktikan. Dan sambil memanggil Yesua berkata kepadanya, enyalah kau hai setan, sebab telah tertulis engkau harus menyembah Yahweh Elohim. Apakah Yahweh Elohim ini adalah Yesua? Yes. Berarti Yes. yang berkata ini siapa? Loh, di situ yang dicobai siapa? Kan Tuhan Yesus Masiah toh? Iya, yang berkata ini adalah Yesua kan? Iya. Ya, berarti Yesua suruh menyembah kepada dirinya, betul? Iya, betul. Yang minta menyembah kepada dirinya adalah iblis, betul? Kan iblis bilang gini, sembahlah aku. Terus Tuhan Yesus Masiah jawab, engkau harus menyembah Yahweh Elohimmu. Artinya Yahweh Elohim di situ ya Yesus Masiah. Cuman ya kamu ini kok nggak paham? Karena gini yang dicoba di situ kan Tuhan Yesus Masiah. Dengar dulu, dengar. Makanya baca dulu nih. Kan di situ yang dicobai kan Tuhan Yesus Masiah. Makanya jawab Yesus Masiah, jangan engkau mencobai Yahweh Elohimmu. Nah, sementara yang dicoba di situ siapa? Kan Tuhan Yesus Masiah. Tapi ketika Tuhan Yesus Masiah dicobai sama si Satanus mencobai Tuhan Yesus Masiah. Lalu jawab Tuhan Yesus Masiah, jangan engkau mencobai Yahweh Elohimmu. Artinya Yahweh Elohim di situ siapa? Ya Yesua lah. Ya iyalah, kan yang dicobai siapa di situ? Baik. Yang dicobai siapa? Setelah itu dia mengatakan sembahlah Yahweh Elohimmu, berarti sembahlah dirinya, begitu? Ya artinya bahwa Iya kan? Satanus itu harus menyembah yang- Yahweh oke, Elohim, di mana sabar. Yahweh Elohim itu adalah Yesua. Yesua menjawab Kan yang yang di- Iya, tertulis. sabar. Yang Iya, tertulis, sabar. Lodin. Iya, sabar Pak. Berarti di sini Yesua mengatakan sebab telah tertulis engkau harus menyembah Yahweh Elohimmu. Sementara Yahweh Elohim ini adalah Yesua itu sendiri. Berarti tidak secara langsung Yesua meminta kepada iblis menyembah kepada dirinya sendiri, betul? Iya, karena yang Yesua adalah menyembah kepada Yahweh. yang meminta menyembah kepada dirinya sendiri di dalam Bible siapa? Karena di situ iblis mencobai Tuhan Yesus Masiah. Makanya Tuhan Yesus Masiah menjawab, jangan engkau mencobai Yahweh Elohimmu. Terus Ya, iblis juga yang bilang, meminta sembahlah aku. untuk Makanya menyembah Yesus kepada menjawab, dirinya sendiri di engkau dalam yang Bible harus siapa? menyembah Yahweh Elohimmu. Nah, artinya Yahweh Elohim di situ siapa? Ya pasti Yesua lah, karena ya kan yang Iya, dicobai di Yesua. situ kan Iya, Tuhan oke, Yesus. saya tidak tolak. Berarti di Lukas 4 nomor 8 ini tidak secara langsung Yesua meminta kepada iblis adalah menyembah kepada dirinya sendiri, karena yang berkata adalah Ya Yesua. karena iblis mencobai Tuhan Yesus Masiah. Oke, yang meminta menyembah kepada dirinya sendiri di dalam Bible siapa? Jujur. Bukan ada meminta di situ, kan iblis yang minta. Sembahlah aku, kata iblis. Yesua bilang yang tertulis, Lodin. Baik. Kau baca, Yang kau baca tertulis ulang, ya. kau baca ulang supaya bisa Oke. paham kau. Lukas 4 nomor 8. Nah, dan Kau baca sambil pelan-pelan supaya kau paham. Iya, sabar dulu Kak. Bapak tenang sudah. Dan sambil menanggapi Yesua berkata kepadanya. Jadi Yesua yang berkata nih Bapak, enyalah kau setan. Ini di sini tertulis setan, ya. Nah, saya baca nih. Sebab telah tertulis engkau harus menyembah Yahweh Elohim. Betul? Yahweh Elohim ini adalah Yesua itu sendiri, betul? Udah dijawab itu, Loding. Sekarang jawab pertanyaan saya. Tadi Ini kamu dia bilang suruh baca bahwa ulang. Dia suruh Islam baca itu ulang, Pak jalur Yoel. dari Ismail. Silakan tunjukkan silsilahnya. Kenapa Ismail itu jadi Islam? Silsilahnya tunjukin. Kenapa kamu bilang Ismail Di dalam jalur Ismail? sabar. Di sini kan kita menjawab pakai dalil. Kamu bertanya, Aduh, kita aku menjawab pakai Al-Quran. balik Kamu lagi, mau hang terima lagi, atau handphone tidak ini. itu urusan kamu. Yang pasti jawaban kita itu masuk akal netizen yang mendengar. Sementara kamu bilang kamu Masuk akal mengatakan dari jawab, mana? Itu tapi kan perkataan nabimu. ya itu buat kamu. Sementara netizen di bawah tidak Masa sudah semua menolak. diklaim? Loading, kamu Sabar Mikana Yakub sudah hang ini. itu Mikana sembah sudah hang nih. Dia di kan sudah negeri mentok Mekah. mulai hang dia. Dan dikatakan Muslim. Ya, kamu jujur tadi. Yang meminta menyembah kepada dirinya sendiri di dalam Bible siapa? Coba jujur, kalian berdua. Loading jawab dulu, Loading. Kau tadi kan borong itu semua nabi-nabi ini kan Islam tuh. Itu datamu kan di Al-Quran. Saya minta data
nabi yang dari Israel itu menyembah Allah. Coba kau tunjukkan Ya. data. Bapak minta kepada orang Israel, kenapa minta kepada saya? Minta Tapi kepada kamu orang terlalu nekat, Baik. Loding. Kamu Baik, terlalu baik. Saya nekat, buktikan, Loding. baik. Kau terlalu nekat. Baik. Coba kau ketik di Google juga kau bisa tahu. Kau coba ketik di Google. Sekarang kau ketik di Google. Apa gitu? Kau ketik di Google itu Tuhannya Israel itu siapa? Supaya biar kau Baik, paham. Aska. Jadi kalau Bang kau Aska, suruh begitu sekarang nih zaman juga sudah jangan pura-pura tidak tahu begitu, jangan berdusta di sini, jangan berdusta. Oke. Bang Nggak boleh. Oding. Sekarang pertanyaan saya kamu sebentar. jawab. Sebentar dulu, sebentar Nabi dulu. dari Israel sembah Allah itu mana datanya? Tunjukkan. Pak Yoel bilang zaman sekarang udah canggih kan? Kau Zaman tunjukkan. sekarang udah. Sabar dulu, sebentar dulu. Saya Kau jelaskan tunjukkan pelan-pelan. dulu data Nabi dari Israel. Bapak itu Yoel sembah yang Allah. ganteng, naimut dan lucu, saya jelaskan ya. Saya jelaskan. Kita diskusi ini pegangannya adalah data. Itu baru namanya diskusi. Pegangannya data. Bang Oding menjelaskan jawaban dia dengan data. Al-Quran. Sekarang- Itu ada data dari Al-Quran itu klaim Al-Quran- nabimu, itu klaim nabimu. Al-Quran menjadi data nggak buat orang-orang Islam? Betul, itu buat kamu. Sekarang orang Israel itu sembah Allah nggak? Kira-kira menurut kamu? Sekarang Pertanyaan Alkitab saya menjadi itu orang Israel sembah Alkitab Allah. menjadi data nggak buat orang-orang Kristen? Orang Israel itu sembah Allah nggak? Menurut Alkitab- kamu? Saya tanya. Orang Israel itu menyembah Alkit- Allah nggak? Menurut kamu? Alkitab menjadi data nggak buat orang Saya buat orang tanya Kristen? kamu. Orang Israel sembah Allah. Menurut kamu itu sembah Allah nggak? Kau jawab Menurut dulu, kau Al-Quran jawab, kami, sembah Allah menurut kami diskusi sesuai Al-Quran kitab masing-masing dengan Pak Yoel dengan Alkitab Pak Yoel, Pertanyaan saya, kitab Nabi dari kami Israel dengan Al-Quran itu kami. apakah mereka sembah Allah? Mereka sembah Dalam Allah Al-Quran Tuhan. kami, betul, iya menyembah Allah. Israel itu menyembah Allah, betul. Dalam Al-Quran, iya. Itu kan di dalam Al-Quran. Maksud saya ini orang Israel yang sekarang ini loh. Mereka sembah Allah, yang- betul. Ya Allah, Allah dalam Al-Quran Orang memang Israel sekarang itu mereka sembah Allah. perbedaan nama. Suruh nanya, suruh Pak Yoel nanya aja ke Israel. Pak Kita Yoel. orang Islam Orang kok. Israel Pak sekarang Yoel, itu sembah Pak Allah. Yoel, Pak Yoel. Kalau ditanya, Pak Yoel malu sendiri nanti. Pak Yoel ini diludahin sama orangnya. Kalau begini pertanyaannya, kami dan orang Yahudi itu Tuhannya sama, cuman nabinya yang berbeda, rasulnya. Percaya atau tidak, Pak Kamu Yoel? sungguh nekat ya. Orang Israel sembah Allah ya. Pak Yoel kalau Gini aja, kamu bilang Aska bahwa Tuhan Enggak, orang begini. Israel dengan Tuhan Kita- itu sama. Orang Israel Gini. itu sembah Yahweh, Yod-Heh-Vaveh. Betul. Ini itu perkara bahasa sebenarnya. Oh, Tanpa perkara kita bahasa. Jadi sadari. nama diri bisa kita- diganti-ganti. Main Nama diri jauh. bisa diganti-ganti. Ya ampun. Lah, Tolong. Tar Emangnya dulu, Tuhanmu bisa kalau- diganti namanya jadi Yod-Heh-Vaveh? Ya oke. Kalau soal nama diperkarakan, nama Tuhan kami kan ada berapa? Satu namanya. Allah Bapa yang tertulis itu siapa? Hah? Kami nggak percaya itu nama Tuhanmu. Ya Bapak di situ siapa? Bapak di situ siapa? Oke. Bapak di situ siapa? Ya kita tunjukkan pakai dalil. Bapak itu siapa? Iya, sekarang namanya aja dulu. Bapak itu siapa? Tuhan bukan. Tuhan bukan Bapak itu. Bapak itu namanya Yahweh. Iya, Bapak itu Tuhan atau bukan? Bapak itu Tuhan. Bapak yang mana Tuhan. dulu? Bapak yang mana dulu? Bapak, Bapak yang mana ada dulu? di Alkitab siapa? Ada berapa Bapak yang ada di Alkitab? Ada dua Bapak yang diajarkan dalam Alkitab. Bapak sumber segala kebenaran, yaitu Yahweh Yesua. Yang kedua, Bapak sumber segala dusta, yaitu si Satanos, Yohanes 8 ayat 4. Nah makanya Ya sudah, Bapak Bu. yang mana harus jelas. Iya, terserah Bapak yang mana yang Kakak Mikana percaya ya. Terserah Loh, Bapak yang nggak mana. bisa terserah. Mikana maunya Saya nggak yang percaya jadi Tuhan kepada yang mana? Satanos, pencuri firman Mau- Tuhan. Ya udah, Bapak yang Kakak Mikana percaya Bapak yang mana? Bapak Yahweh Yesua Mesias. Yesua yang tertulis di situ siapa? Kan tadi di dalil dipisahkan kan antara Bapa dan Yesua kan? Di dalam kitab tadi antara Bapa dan Yesua dipisahkan kan kalimatnya? Nggak ada dipisahkan. Ya buka tadi ya Alkitab lagi tadi yang Kakak Mikana buka tadi. Yang mana? Di antara tadi yang dua mereka, yang satu Yesua, yang satu Elohim. Yang tadi itu ayat berapa? Kan Kak Mikana jangan pura-pura nggak tahu lah. Bukalah itu. Pura-pura nggak tahu karena dari Kejadian sampai Wahyu firman Tuhan itu menjelaskan bahwa Yesus adalah Yahweh. Karena apa? Dia sang pencipta. Kolose 1 ayat 15 sampai 20. Tadi memperkarakan nama.
Iya, nama diri, ya. Elohim. Ya Elohim itu siapa Kakak Mikana? Tuhan. Yesua itu siapa Kak Mikana? Itu Yesua, itu Tuhan. Bapa itu siapa Kak Mikana? Tuhan. Berapa nama di situ? Ada berapa namanya? Bapa, Tuhan, Elohim itu bukan nama diri. Tapi Tuhan, Bapa, Elohim namanya Yahweh Yesua. Karena Yahweh Yesua itu satu nama. Yang Kak Mikana nama lebih diri hebat itu dari Yahweh kitab. Yesua. Sedangkan di kitab kalimat 3 yang Kakak Mikana sebutkan itu dipisah-pisahkan, tidak disatukan semuanya. Contoh tadi, Yesua dan Elohim itu dipisahkan. Yang di atas tadi Yesua, di bawahnya Elohim. Kan berbeda, kan beda kalimat, berarti beda fungsinya di situ. Ada 2 nama di situ. Betul apa tidak? Tidak betul. Sulit. Saya makan sosis. Apa? Sosis saya makan. Dan cubit Jadi jangan karena satu ayat Macan- kamu langsung macan menyimpulkan jago, siapa itu macan jago. Yesua. Tadi Kita harus baca kan dari dia- Kejadian sampai Wahyu gitu loh. Tadi sis dia kan dia klaim, dia bilang Tuhannya Gimana? dia dengan Tuhan Israel sama. Emang Tuhanmu sama Tuhan Israel itu, jadi kamu Oke, baik. sungguh yakin bahwa Tuhan Sebentar ya. Allahmu itu sama Baik, dengan saya Tuhan sama Pak Israel? Ya, lanjut Bang Del. Lanjut Bang Odi. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.